Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf bersama rekan saya Muhammad Noval Kailana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berdua pada program studi ilmu komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya adalah sebagai bahasa isyarat, bahasa tubuh, gerak wajah, maupun kontak mata. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk media komunikasi yang berupa mengemas pesan-pesan nonverbal dengan cara yang tepat sesuai dengan karakteristik. Beberapa karakteristik dari komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, kita selalu berkomunikasi. Yang kedua adalah arti tergantung kepada konteksnya. Yang ketiga, komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya. Dan yang keempat, cara utama dalam menyatakan perasaan dan sikap. Selanjutnya, yang kedua adalah bentuk-bentuk dari komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah komunikasi visual. Komunikasi visual sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-grafik, lambang-lambang, atau simbol-simbol. Yang kedua adalah komunikasi sentuhan, ilmu yang mempelajari tentang sentuhan, dan komunikasi nonverbal sering disebut haptik. Contohnya adalah berjabat tangan atau bersalaman, pukulan, mengelus-ngelus, sentuhan di punggung, dan lain-lain. Komunikasi gerakan tubuh. Kinesik atau gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi nonverbal, seperti melakukan kontak mata, ekspresi wajah isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh sendiri merupakan penggantian kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Dengan penggantian menggunakan gerakan tubuh sendiri, seseorang dapat mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata apapun, seperti menganggukkan kepala. Maksudnya adalah menganggukkan kepala berarti Anda setuju atau mengiyakan suatu omongan. Contohnya isyarat tangan dan gerakan kepala. Lalu ada komunikasi lingkungan. Nah, lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melibat atau merasakannya. Contoh, jarak, ruang, temperatur, dan warna. Ketika seseorang menyebutkan bahwa jaraknya sangat jauh, ruangan ini kotor, lingkungannya panas, dan lain-lain, berarti orang tersebut menyatakan demikian karena atas dasar penglihatan dan perasaan kepada lingkungan tersebut. Selanjutnya ada komunikasi penciuman. Merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasinya melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciuman. Contohnya adalah ketika kita mencium parfum Bulgari. Seseorang tidak akan memahaminya bahwa parfum tersebut termasuk parfum Bulgari kalau hanya menciumnya hanya satu kali. Lalu ada komunikasi penampilan. Seseorang yang memakai pakaian yang rapi atau dapat dikatakan penampilannya menarik sehingga mencerminkan kepribadiannya. Hal ini merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. Tetapi orang akan menerima pesan berupa tanggapan yang negatif apabila penampilannya buruk, seperti pakaiannya tidak rapi, pakaiannya kotor, kusam, lecek, dan sebagainya. Lalu ada komunikasi cita rasa. Nah, komunikasi cita rasa ini merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaiannya suatu pesan atau informasi
melalui cita rasa dari suatu makanan atau minuman. Seseorang tidak akan mengatakan bahwa suatu makanan atau minuman memiliki rasa enak, manis, lezat, dan lain-lain apabila makanan tersebut belum ia coba. Sehingga dapat dikatakan bahwa cita rasa dari makanan atau minuman tersebut tadi menyampaikan suatu maksud atau makna. Lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi nonverbal. Kurang lebih ada 6 fungsi utama dari komunikasi nonverbal. Fungsi yang pertama itu untuk menekankan. Kita menggunakan komunikasi nonverbal untuk menonjolkan atau menekankan bagian dari pesan verbal. Misalnya, mungkin tersenyum untuk menekankan kata atau ungkapan tertentu, atau dapat memukulkan tangan ke meja untuk menekankan sesuatu hal tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi, untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. Jadi, Anda mungkin tersenyum ketika menceritakan kisah lucu, atau menggeleng-gelengkan kepala ketika menceritakan ketidakjujuran seseorang, atau berbohong. Lalu ada untuk menunjukkan kontradiksi. Kita secara sengaja mempertentangkan pesan verbal kita dengan gerakan nonverbal. Contohnya dapat menyilangkan jari Anda atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa apa yang Anda katakan itu tidak benar atau bohong. Yang keempat, ada fungsinya untuk mengatur. Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan Anda untuk mengatur arus pesan verbal. Mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa Anda ingin mengatakan sesuatu merupakan contoh-contoh dari fungsi mengatur ini. Yang kelima adalah untuk mengulangi. Kita dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. Misalnya, Anda dapat menyertai pernyataan verbal "apa benar" dengan mengangkat alis mata Anda, atau Anda dapat menggerakkan kepala atau tangan untuk mengulangi pesan verbal "ayo kita pergi". Dan yang terakhir adalah untuk menggantikan. Komunikasi nonverbal juga dapat menggantikan pesan verbal. Misalnya, oke, dengan tangan Anda tanpa berkata apa-apa. Anda dapat menganggukkan kepala untuk mengatakan iya, atau menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Selanjutnya, perilaku nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1972, Wiener, Defoe, Rubinow, dan Geller menulis sebuah artikel penting berpendapat bahwa kebanyakan penelitian di masa lalu menyamakan perilaku nonverbal dengan komunikasi verbal. Perhatian utamanya ialah pada pihak penerima atau receiver, dan arti yang diberikannya bagi perilaku nonverbal. Para penulis ini memiliki keprihatinan, karena pendekatan-pendekatan psikologis cenderung menganggap setiap perilaku nonverbal yang diberi arti tertentu oleh pihak penerima menjadi komunikatif. Setiap kali orang yang menyilangkan kaki, tidaklah berarti orang itu mengomunikasikan sesuatu secara analogis. Para penulis menunjukkan bahwa hanya karena seorang menyimpulkan sekelompok awan tebal dan hitam merupakan isyarat turunnya hujan, tidaklah berarti awan itu berkomunikasi akan turunnya hujan. Komunikasi nonverbal merupakan bagian dari perilaku nonverbal dan terjadi apabila perilaku-perilaku nonverbal dapat ditafsirkan dalam konteks sosial mengenai bahasa yang berlaku. Secara psikologis, komunikasi nonverbal merupakan perilaku-perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai ekspresi keadaan individu seperti emosi individu. Orang yang merasa sedih yaitu sebagai emosi internal, dan oleh karena itu ia menangis, yaitu sebagai perilaku nonverbal. Ia merasakan bahagia, maka ia tersenyum. Dalam komunikasi antar pribadi, para komunikator menginterpretasikan masing-masing perilaku nonverbal pihak lain sebagai pesan-pesan yang dikeluarkan atau disampaikan seseorang untuk memberikan kepada pihak lain apa yang ia rasakan. Isyarat selanjutnya F. Isyarat pengenalan diri komunikasi nonverbal. Isyarat pengenalan diri dalam komunikasi nonverbal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi tubuh.
Jalan pertama di antara semua jalan komunikasi nonverbal adalah tubuh. Manusia mengomunikasikan pikiran dan perasaannya seringkali dan secara akurat melalui gerakan-gerakan tubuh, gerakan wajah, dan gerakan mata. Dalam unit ini, kita mengamati komunikasi tubuh dan menelaah berbagai cara di mana tubuh, wajah, dan mata mengomunikasikan makna-makna. Untuk membahas gerakan tubuh, klasifikasi yang ditawarkan oleh Paul Ekman dan Wallace sangat berguna. Kedua preset ini membedakan 5 kelas kelompok gerakan nonverbal berdasarkan usul-usul, fungsi, dan kode perilaku. Yang pertama itu embilim. Nah, embilim ini adalah perilaku nonverbal yang secara langsung menerjemahkan kata ataupun ungkapan. Selanjutnya ada ilustrator. Ilustrator adalah perilaku verbal, maksudnya nonverbal, yang menyertai dan secara harfiah mengilustrasikan pesan verbal. Selanjutnya regulator. Regulator adalah perilaku nonverbal yang mengatur, memantau, memelihara, atau mengendalikan pembicaraan orang lain. Ketika Anda mendengarkan orang lain, Anda tidak pasif. Menggunakan kepala, menggunakan bibir, menyesuaikan fokus mata, dan membuat berbagai suara paralinguistik seperti atau s. Regulator jelas terikat pada kultur dan tidak universal. Selanjutnya ada adaptor. Adaptor adalah perilaku nonverbal yang bila dilakukan secara pribadi atau di muka umum tetapi tidak terlihat, berfungsi memenuhi kebutuhan tertentu dalam dilakukan sampai selesai. Misalnya bila Anda sedang sendiri, mungkin Anda akan menggaruk-garuk kepala sampai rasa gatal hilang. Di muka umum, bila orang-orang melihat, Anda melakukan perilaku adaptor ini hanya sebagian. Anda mungkin misal hanya menaruh jari Anda tidak di kepala dan menggerakkannya sedikit, tetapi barangkali tidak akan menggaruk cukup keras untuk menghilangkan gatal. Nah, selanjutnya yang kedua itu komunikasi wajah. Yang pertama tadi gestur, yang kedua sekarang wajah. Nah, di wajah ini mengomunikasikan macam-macam emosi, selain juga kualitas atau dimensi emosi. Kebanyakan preset sependapat dengan Paul Ekman, Wallace, dan Phoebe Ellsworth 1972. Dalam menyatakan bahwa pesan wajah dapat mengomunikasikan sedikitnya kelompok emosi berikut: kebahagiaan, keterkejutan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan kemuakan. Preset nonverbal Delater 1986 mengemukakan bahwa gerakan wajah mungkin juga mengomunikasikan kebingungan dan ketetapan hati. Keenam, emosi yang diidentifikasikan oleh Ekman dan rekan-rekannya secara umum dinamakan efek display primer. Ini merupakan emosi tunggal yang relatif murni. Keadaan emosi yang lain dan tampilan wajah yang lain merupakan kombinasi dari berbagai emosi primer ini dan dinamakan bauran efek. Nah, yang ketiga ada komunikasi mata. Pesan-pesan yang dikomunikasikan oleh mata bervariasi, bergantung pada durasi, arah, dan kualitas dari perilaku mata. Bila kontak mata terjadi lebih singkat, kita dapat mengira orang ini tidak berminat, malu, atau sibuk. Bila waktu yang patut dilampaui, kita umumnya menganggap hal ini menunjukkan minat yang berlebihan di antara preset-preset lain. Mark Knapp 1978 mengemukakan 5 fungsi komunikasi mata. Yang pertama, mencari umpan balik. Maksudnya, kita seringkali menggunakan mata kita untuk mencari umpan balik dari orang lain. Dalam berbicara dengan seseorang, kita memandangnya dengan sungguh-sungguh, seakan-akan mengatakan, "Nah, bagaimana pendapat Anda?" Seperti mungkin Anda duga, pendengar memandang pembicara lebih banyak ketimbang pembicara memandang pendengar. Kemudian ada menginformasikan pihak lain untuk berbicara. Fungsi kedua, ini menginformasikan pihak lain bahwa saluran komunikasi telah terbuka dan bahwa ia sekarang dapat berbicara. Kita melihat ini dengan jelas di ruang kuliah ketika dosen mengajukan pertanyaan dan kemudian menatap salah seorang mahasiswa. Tanpa mengatakan apa-apa, dosen ini jelas mengharapkan mahasiswa tersebut untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, mengisyaratkan sifat hubungan. Fungsi ketiga ini adalah mengisyaratkan sifat hubungan antara dua orang, misalnya hubungan positif yang ditandai dengan pandangan terfokus yang penuh perhatian, atau hubungan negatif yang ditandai dengan penghindaran kontak mata. Kita juga dapat mengisyaratkan tata hubungan status dengan mata kita.
Ini khususnya menarik karena gerakan mata yang sama mungkin mengisyaratkan subordinasi atau superioritas seseorang. Misalnya mungkin menatap bawahannya atau tidak mau melihat langsung. Demikian pula bahwa mungkin menatap langsung atasannya atau barangkali hanya menatap lantai. Nah, selanjutnya yang keempat ini mengkompensasi bertambahnya jarak fisik. Gerakan mata dapat mengompensasi bertambahnya jarak fisik. Dengan melakukan kontak mata, kita secara psikologis mengatasi jarak fisik yang memisahkan kita. Bila kita menangkap pandangan mata seseorang dalam sebuah pesta misalnya, secara psikologis kita menjadi dekat meskipun secara fisik jarak di antara kita jauh. Tidaklah mengherankan kontak mata dan ekspresi lain yang menunjukkan kedekatan psikologis seperti pengungkapan diri berhubungan secara positif. Jika yang satu meningkat, begitu juga yang lain. Yang kelima, fungsi penginderaan kontak mata. Ahli sosiologi Erwin Goffman dalam Interaction Ritual 1967 mengatakan bahwa mata adalah mengganggu yang hebat. Bila kita menghindari kontak mata atau mengalihkan pandangan kita membantu orang lain menjaga privasi. Kita sering melakukan hal ini bila ada pasangan yang bertengkar di muka umum. Kita mengalihkan pandangan dari mereka meskipun mungkin mata kita terbuka lebar, seakan-akan mengatakan, kami tidak ingin mencampuri, kami menghormati hak Anda. Goffman menamai perilaku ini yaitu civil intention. Penginderaan kontak mata dapat mengisyaratkan ketidakminatan seseorang pembicara atau rangsangan visual tertentu. Ada kalanya seperti burung unta, kita menyembunyikan mata kita untuk menghindari rangsangan yang tidak menyenangkan. Perhatikanlah misalnya betapa cepat orang menutup mata mereka bila menghadapi hal yang sangat tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada komunikasi ruang. Penggunaan ruang atau jarak memainkan peran tertentu dalam komunikasi manusia. Edward Hall telah banyak memperluas pemahaman kita tentang cara penggunaan ruang dan komunikasi. Edward Hall mengemukakan bahwa ada 4 macam jarak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengatakan bahwa jarak tertentu tergantung kepada bagaimana perasaan kita terhadap orang lain dalam konteks pembicaraan dan tujuan pribadi kita. Daerah jarak ini menjelaskan tingkah laku orang Amerika. Mungkin tidak penting bagi kebudayaan lain. Pembagian jarak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jarak yang menunjukkan keintiman. Menurut Edward Hall, jarak keintiman ini mulai dari kontak kulit sampai jarak 18 inch. Kebanyakan dapat dilihat bahwa kontak bagi jarak intim ini adalah untuk interaksi dengan orang-orang yang kita merasa dekat secara emosional dan untuk situasi yang lebih bersifat pribadi seperti memperlihatkan perasaan senang, kasih sayang, dan perasaan melindungi. Jarak intim juga mungkin terjadi dalam keadaan yang kurang intim seperti mengunjungi dokter gigi, penata rambut, dan dalam pertunjukan atletik. Membiarkan orang bergerak ke arah daerah intim biasanya sebagai tanda kepercayaan, suatu indikasi yang menunjukkan bahwa orang tersebut ingin mengurangi pembelaan atas dirinya. Sebaiknya bila seorang melanggar area pribadi tanpa persetujuan kita, biasanya merasa terancam. Ini menerangkan bahwa ketidaksamaan kadang datang saat memasuki tempat yang penuh sesak seperti di bis, di elevator, bersama orang yang tidak dikenal, pada waktu seperti standar tingkah laku yang masyarakat cenderung untuk menghindari kontak satu sama lain yang disebabkan oleh situasi tersebut. Yang kedua itu jarak pribadi atau personal. Yang kedua ini daerah pribadi atau jarak personal yang berkisar dari 45 cm sampai 135 cm. Bila suatu pasangan berada di tempat pesta dan tiba-tiba datang seorang teman yang berlainan jenis mendekati salah seorang mereka, maka partnernya yang lain mungkin merasa tidak senang. Perpindahan memasuki daerah pribadi biasanya dilakukan untuk maksud melakukan percakapan yang bersifat lebih pribadi dan tidak sebagai kenalan biasa. Daerah pribadi yang agak jauh adalah berkisar antara 85 sampai 135 cm. Itulah daerah yang di luar jangkauan orang. Kemudian
jarak sosial. Daerah yang ketiga adalah daerah hubungan sosial yang berkisar antara 135 cm sampai 4 meter. Dalam jarak ini bermacam-macam komunikasi dapat terjadi seperti komunikasi dalam bisnis. Dalam jarak yang agak rapat atau antara 1 sampai 1,5 meter sampai 2,5 meter. Biasanya percakapan antara pembeli dan penjual atau jarak orang yang bekerja sama-sama. Kebanyakan orang tidak senang apabila petugas penjualan datang dan dekat pada si pembeli. Jarak sosial yang agak jauh seperti 2,5 meter sampai 4 meter digunakan dalam situasi yang lebih formal atau tidak bersifat personal seperti jarak yang biasa digunakan antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Duduk dengan jarak begini dengan berbeda dan kurang rileks dibandingkan untuk duduk berkeliling kursi pimpinan dengan jarak yang lebih dekat. Kemudian ada jarak umum. Nah, jarak umum ini jarak yang paling jauh dalam komunikasi, dinamakan jarak umum, yaitu lebih dari 4 meter. Jarak umum yang terdekat biasanya digunakan guru di depan kelas. Jarak umum yang terjauh adalah 8 meter, yang menjadi komunikasi dua arah sulit dilakukan. Dalam beberapa hal, adalah penting digunakan jarak umum, seperti melakukan pembicaraan terhadap kelompok yang agak banyak, dan dalam keadaan lain jarak umum digunakan apabila orang tidak tertarik untuk mengadakan dialog. Kemudian G. Perbedaan kultural dalam komunikasi nonverbal. Hubungan antara komunikasi nonverbal dan kebudayaan sangat erat karena keduanya dipelajari, diwariskan, dan melibatkan pengertian-pengertian yang harus dimiliki bersama. Dilihat dari segi ini, dapat dimengerti mengapa komunikasi nonverbal dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebanyakan perilaku nonverbal dipelajari secara kultural, sebagaimana aspek verbal. Komunikasi nonverbal juga tergantung atau ditentukan oleh kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan menentukan perilaku-perilaku nonverbal yang mewakili atau melambangkan pemikiran, perasaan, keadaan tertentu dari komunikator. Yang kedua, kebudayaan menentukan kapan waktu yang tepat atau layak untuk mengomunikasikan pemikiran, perasaan, keadaan internal. Jadi walaupun perilaku-perilaku yang memperlihatkan emosi ini banyak yang bersifat universal, tetapi ada beberapa perbedaan kebudayaan dalam menentukan kapan, oleh siapa, dan di mana emosi-emosi itu dapat diperhatikan. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang pengaruh kebudayaan pada interaksi nonverbal merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam komunikasi. Karena dengan mengerti pola-pola dasar pengetahuan nonverbal dalam suatu kebudayaan, kita dapat mengetahui sikap-sikap dasar dari kebudayaan tersebut. Misalnya, dapat memperlihatkan tindak tanduk para pegawai pria Jepang dalam membuat pertemuan-pertemuan di restoran pada malam hari. Seorang dapat mempelajari sedikit tentang sikap mereka terhadap pekerjaannya. Yang keempat, pola-pola perilaku nonverbal dapat memberikan informasi tentang sistem nilai suatu kebudayaan. Misalnya, tentang konsep waktu kebudayaan dengan orientasi pada doing, aktif melaksanakan sesuatu, seperti Amerika Serikat akan cenderung untuk menganggap situasi tanpa kata-kata sebagai membuang-buang waktu. Bagi kebudayaan dengan orientasi pada being, keberadaan, suasana hening dalam pembicaraan mempunyai nilai positif karena penting untuk pemahaman diri dan kesadaran akan keadaan. Nah, yang kelima, pengetahuan tentang perilaku nonverbal dapat membantu untuk menekankan rasa etnosentrisme. Misalnya, seseorang mungkin akan lebih memahami penggunaan jarak ruang oleh orang lain jika orang tersebut sadar akan karakteristik kebudayaan yang mendasarinya, yang mencerminkan suatu tentang si pengguna dan kebudayaannya. Selanjutnya H. Perbedaan gender dalam komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal terdiri atas semua unsur komunikasi, kecuali kata-kata meliputi simbol atau tanda-tanda visual, gestur atau gerakan. Selanjutnya vokal, intonasi, volume, serta tinggi rendahnya suara. Serta faktor-faktor lingkungan seperti penggunaan ruang dan posisi yang mempengaruhi makna komunikasi. Seperti halnya bahasa, komunikasi nonverbal dipelajari melalui interaksi
dengan yang lainnya, merefleksikan dan memperkuat pandangan-pandangan sosial tentang gender, serta mendorong orang-orang untuk menyatakan mereka sendiri ke dalam gaya feminim dan maskulin. Gender dilembagakan melalui pengayaan tubuh sebagai gender dilambangkan melalui pengayaan tubuh. Sebagaimana bahasa, komunikasi nonverbal berhubungan dengan gender dan budaya. Karena komunikasi nonverbal menginterpretasikan tentang makna-makna budaya gender mereka melalui perbedaan dalam komunikasi nonverbal. Nah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.